kata saya, beserta tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati kepada juri presentasi Setasea 2024, Dr. Amam SPT MP, serta Dr. Insinyur Nur Widodo SPT MSc ITM. Dan tak lupa kami hormati pula seluruh finalis presentasi Setasea 2024. Izinkan saya, Safira Nur Adha, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara presentasi Setasea 2024 pada siang hari ini. Antara lain yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, pengenalan Dewan Juri, keempat, presentasi dan diskusi, kelima, presensi, keenam, dokumentasi, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan doa kepada person yang bertugas, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita di siang hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya memimpin jalannya doa dengan syariat Muslim, dan bagi yang beragama non-Muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini di Universitas Jember kami hendak menyelenggarakan kegiatan presentasi Cetasea dengan memohon ridho dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan. Jadikanlah kegiatan presentasi Cetasea di siang hari ini sebagai momentum untuk kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lebih mempererat tali persaudaraan dan juga lebih memaksimalkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan Universitas Jember ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada person yang telah bertugas. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni sesi pengenalan Dewan Juri serta saya. Izinkan saya, selaku Master of Ceremony, akan membacakan kurikulum IT dari juri presentasi Cetasea 2024. CV yang pertama saya bacakan dari Dr. Amam SPT MP dengan riwayat pendidikan pada tahun 2013 bergelar S1 di Universitas Brawijaya serta pada tahun 2015 bergelar S2 di Universitas Brawijaya dengan penelitian pada tahun 2022 dengan judul Sentra Pakan dan Bibit Ternak Unggul Kolaborasi PT Sarjaan Membangun Desa pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Usaha Ternak Domba dengan Sistem Kemitraan Berbasis Sumber Daya. Lalu ada pengabdian pada tahun 2021, penguatan kelembagaan peternakan dengan Integrated Farming System. Pada tahun yang sama, dengan judul Jasa Konsultasi dan Layanan Gratis Pemeriksaan Kebuntingan Ternak dengan Metode Pregna DROP. Lalu pada tahun yang sama, dilanjut, di sini ada artikel ilmiah atau jurnal dengan tahun terbitan 2023 dengan judul Farmer Empowerment in 1000 Cattle Village Program, Reflection on Government Regulation 2013 on Sustainable Livestock Development. CV yang kedua berasal dari Dr. Insinyur Nur Widodo, SPT MSc, dengan riwayat pendidikan yang pertama sarjana peternakan bergelar SPT pada Universitas Bengkulu, Indonesia pada tahun 2006. Selanjutnya, Master of Science dengan gelar MSc pada Universitas Gadjah Mada, Indonesia 2009. Selanjutnya, dengan gelar doktor pada Fakultas Peternakan di Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2019. Dan yang terakhir bergelar insinyur di Fakultas Teknik Universitas Jember, Indonesia pada tahun 2021 dengan penelitian pada tahun 2023 dengan judul The Fruit Gelato, es krim fortifikasi ekstrak kulit buah naga sebagai produk pangan fungsional, serta pengabdian pada tahun 2023 dengan judul Diseminasi Teknologi dan Inovasi Pengolahan Complete Feed Pengolahan Hasil dan Limbah Ternak guna mewujudkan Desa Sumber Salak sebagai desa wirausaha. Lalu, terbitan Jurnal Nasional pada tahun 2023 bersama Desi Cahya Widianingrum, Nur Widodo, Nanin Meifa Utami Basuki, Himatul Hasanah dengan judul Strategi Pembangunan Pabrik Pupuk Organik di Kabupaten Jember, apakah hanya utopia? Sekian pembacaan CV Juri Presentasi Setasea 2024. Memasuki acara selanjutnya yakni menuju sesi presentasi Setasea. Setiap finalis akan mempresentasikan karya yang telah dibuat sesuai hasil urutan pengundian pada Technical Meeting Essay Competition dan Cetasea 2024. Dalam sesi presentasi ini,
akan dipandu oleh moderator kami, yakni Saudara Taufik, yang akan memandu kegiatan presentasi. Sebelum itu, saya akan bacakan urutan presentasi Setasea 2024, yakni yang pertama Fahri Najmuddin Al-Ghazi dari Universitas Jember, urutan kedua Ahmad Zaimal dari Universitas Jember, yang urutan ketiga Salman Riansyah dari Politeknik Negeri Jember, urutan keempat Yumna Syahda Fikri dari Universitas Brawijaya, dan yang terakhir Rizky Farmanda dari Universitas Jember. Kepada Dewan Juri, bisa memasuki breakout room, dan kepada urutan pertama, Fahri Najmuddin, apakah sudah siap melakukan presentasi? Siap. Baik, mungkin bisa dites mic dan juga kameranya. Walafiat. Ya, perkenalkan, saya Taufik Hidayat, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi, yaitu 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit. Dari peserta finalis, apakah sudah mempersiapkan bahan materinya? Selanjutnya, Sudah. peserta bisa melakukan share screen materi dan tes mic terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat. Bisa tes mic. Halo, halo, sebentar, sebentar. Apakah kedengeran? Apakah terdengar? Dengar. Baik, terdengar. Sebelumnya, waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Dari peserta, apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu dan layar saya persilakan. Baik. Sebelumnya, terima kasih untuk moderator telah mengizinkan untuk presentasi. Yang terhormat kepada Pak Nur Widodo, kepada Dr. Amam, dan Dewan Juri sekalian. Perkenalkan, nama saya Fahri Nadine Algozi dari Universitas Jember, Prodi Peternakan. Di topik kali ini, infografis yang saya bahas yaitu peningkatan produktivitas peternakan. Kenapa produktivitas peternakan penting? Karena eh, ini akan merujuk kepada upaya efisiensi dan hasil dalam produksi ternak. Jadi dengan Bagaimana dari peserta? Mohon maaf, Dewan Juri.
Mungkin ada kendala dari peserta ya. Kendala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta finalis Cetasa terpilih Ahmad Zaimal dari Universitas Jember dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Taufik Hidayat selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dan izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi yaitu 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit. Dari peserta, finalis apakah sudah mempersiapkan bahan materinya? Selanjutnya, Sudah. peserta bisa melakukan share screen materi dan tes mic terlebih dahulu. Bagaimana dari Ahmad Zaimal? Jadi mungkin kalian pindah ke ruang gedung A aja sebagian. Suaranya, eh, jaringannya tidak stabil dari bagi tadi di sana. Ya, yang presentasi, oh, mungkin bisa pindah saja ke gedung A. Kok gedung A, Kironggo, Kironggo. Itu nggak, jaringannya nggak bisa kerjasama. Nggak apa-apa ini, kalau di ruang dosen Pak Wi sendirian ini mungkin bisa di sini saja. Bagaimana dari Ahmad Zaimal? Apakah terkendala jaringan? Maaf, ini terkendala sama jaringan. Jadi
agak ngeframe. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat atau belum? Belum, saya Mohon belum. maaf, belum terlihat. Mungkin bisa diulangi. Apakah sudah terlihat? Masih belum. Jadi sepertinya memang kualitas kualitas WiFi di gedung A itu beda dengan di Kironggo ya. Itu kecil kayaknya di situ ininya. Jadi kalau dipakai banyakan panitia dan peserta kayaknya enggak lancar ya. Apakah sudah terlihat ini share screen-nya? Oke, terlihat ya. Ya. Baik, dari Ahmad Zaimal bisa tes mic terlebih dahulu ya, apakah lancar? Halo, halo. Apakah sudah masuk untuk mic-nya? Halo, bisa tes sekali lagi? Soalnya patah-patah, Mas. Oh iya. Halo, halo. Halo, halo. Dari peserta apakah sudah siap? Sudah siap. Sebelumnya, waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Zaimal dari Program Studi Peternakan Universitas Jember. Selamat siang, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada presentasi saya mengenai produksi ternak yang ada di Indonesia. Produksi ternak adalah cabang ilmu yang mempelajari proses pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi manusia. Berbagai aspek dipelajari dalam produksi ternak, mulai dari nutrisi, manajemen pemeliharaan, pemulihan hewan, serta hingga pemasaran. Pada presentasi kali ini, saya akan menyajikan data tentang populasi ternak di Indonesia, produksi daging, susu, dan telur, serta menganalisis tantangan dan potensi pengembangan industri peternakan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kembali apa itu produksi ternak. Menurut buku Ilmu Produksi Ternak yang dibuat oleh Insinyur Hartati Kartikaningrum, MSI dengan penerbit Universitas Terbuka tahun 2019 menjelaskan bahwa produksi ternak adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang proses pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi manusia. Beberapa aspek yang dipelajari dalam produksi ternak antara lain nutrisi, manajemen pemeliharaan, pemeliharaan hewan, produk-produk ternak, ekonomi, dan pemasaran hewan, yang dimana bertujuan memberikan divisi dan penjelasan tentang produksi ternak sebagai cabang ilmu yang mempelajari proses pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan populasi ternak di Indonesia yang diambil menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012 yang dapat dilihat pada grafik dan diagram di infografis tersebut bahwa tahun 2022
populasi ini ayam petelur merupakan populasi terbanyak yang dilanjutkan dengan itik, kambing, domba, sapi, sapi potong, babi, kerbau, serta yang terakhir yaitu sapi perah. Dengan tujuan menyajikan data statistik tentang populasi berbagai jenis ternak yang terdapat di Indonesia seperti sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan adapun jenis unggas seperti ayam dan itik. Yang ketiga yaitu produksi. Produksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu produksi daging, produksi susu, dan produksi telur. Yang dimana produksi daging dengan urutan pertama terbanyak adalah produksi unggas. Dilanjutkan dengan sapi, babi, kambing, kerbau, dan domba. Ada juga produksi susu yang melibatkan hewan ternak seperti sapi perah dan kerbau. Dan yang terakhir adalah produksi telur dengan jenis ternak ayam dan itik. Dengan adanya produksi ini bertujuan menampilkan data komoditas peternakan utama yaitu daging, susu, dan telur, serta menganalisis perkembangannya. Dan yang terakhir, yaitu tantangan dan potensi produksi ternak di Indonesia. Ada tiga, yang dimana pertama adalah konflik produktivitas antara peternakan rakyat dan komersial. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama masih terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara peternakan rakyat dan peternakan komersial. Contohnya peternakan komersial umumnya menggunakan bibit yang ternak unggul dengan produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan peternak rakyat masih banyak menggunakan bibit lokal dengan produktivitas yang relatif lebih rendah. Yang berikutnya, peternakan rakyat umumnya memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan komersial. Dan yang terakhir, peternakan komersial ini memiliki manajemen yang lebih baik, akses teknologi, dan skala usaha yang lebih besar. Tantangan dan potensi produksi ternak di Indonesia nomor 2, yaitu peningkatkan produktivitas perlu didukung. Mohon Contohnya maaf, waktu peningkatan, pemaparan materi telah selesai. baik, Baik, terima kasih atas presentasi dari peserta yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit ke depan, dimulai dengan saat Dewan Juri berbicara. Bagi Dewan Juri yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, mohon izin duluan Pak Amam ya. Eh, Saudara Ahmad Zaimal, eh, apa namanya? Apa sih perbedaannya produksi dan produktivitas? eh, baik Pak, izin menjawab. Untuk produksi ini adalah hasil dari produktivitas gitu Pak. Jadi produktivitas itu lebih ke eh, waktu sebelum memproduksi. Jadi bagaimana produksi hasil produksi itu lebih baik atau maksimal ya dilihat dari produktivitas. Bagaimana produktivitas dari ternak itu sendiri bisa maksimal sehingga menghasilkan produksi yang bagus juga, Pak. Oke, baik. Terus angka-angka populasi, produksi daging, produksi susu, ini gunanya untuk apa ditampilkan di sini, Mas? Ya, izin menjawab. Guna untuk angka-angka di sini memberitahukan pembaca bahwa di tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya 2021 menurut Menteri Pertanian meningkat secara 26%. Jadi tujuan di poster ini memberitahukan bahwa produksi daging, produksi susu, dan produksi telur itu meningkat dari tahun sebelumnya.
dan di mana sudah membuktikan bahwa produksi ternak ini penting bagi rakyat gitu Pak. Oke, baik. Dari Pak Wi cukup. Dilanjutkan Pak Amam, silakan. Terima kasih, Pak Win. Zaimal ya? Iya Pak. Oke. Zaimal. Ini tadi melanjutkan pertanyaannya Pak Win ya. Produksi. Produksi ternak. Tapi di sini nggak menjelaskan ya. Eh, hanya ada aspek produksi, kemudian populasi ya. Produktivitas. Kira-kira Zaimal dengan produksi segini, populasinya segini, kira-kira efisien nggak? Baik Pak, izin menjawab. Untuk produksi seperti ini, menurut saya masih kurang. Yang dimana di Indonesia ini masih eh, mengimpor gitu Pak dari luar. Jadi masih kurang untuk produksinya. Oke, tapi ini kan hanya beberapa komoditas saja ya yang masih impor ya. Iya, Kemudian di sini juga nggak disebutkan pertumbuhan populasi ya, pertumbuhan populasi ternak. Justru yang terpenting itu sebetulnya bukan produksi ternaknya, tapi pertumbuhan populasinya ya. Karena kalau data produksi itu belum belum ini ya, belum menjamin ya, iya Pak. Jamal. Suara saya dengar nggak, Zaimal? Terdengar Pak. Oke, sebagai contoh ya, ayam bertelur. Kira-kira telurnya 1 kali seminggu itu produksi bukan? Produksi Pak. Oke, tapi tidak efisien ya. Iya, Produktivitasnya ditanyakan gitu loh, iya Pak. dipertanyakan. Tapi produksi gitu loh, meskipun seminggu Iya, sekali ya, atau iya Pak. sementara 1 liter per hari gitu, itu produksi ya, Iya, tapi benar. tidak efisien ya. Iya, Justru yang terpenting itu bagaimana sih produktivitasnya, bagaimana efisiensi produksinya gitu loh, supaya iya, seimbang antara input yang diberikan, apa input itu pakan ya, biaya pakan, biaya operasional dengan yang dihasilkan ya. iya Pak. Nanti dikembangkan lagi ya untuk Siapa? kegiatan-kegiatan yang lain sudah bagus, tapi kita tidak hanya mengangkat produksinya ya, bagaimana Baik, produktivitasnya, bagaimana efisiensinya ya, kemudian siapa? bagaimana pertumbuhan populasinya, karena itu penting ya. Baik, Oke, kemudian eh, jika memungkinkan juga ke korelasi ke pertumbuhan penduduk ya, apa kira-kira yang kurang dari produksi sekian ya. iya Pak. Oke, berapa menit lagi panitia waktunya? 2 menit lagi Bapak. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, kemudian ini datanya hanya dari BPS ya, Zemal ya, Iya sama ini Pak dari buku. dari buku. Iya, Hmm. Coba jelaskan, Zaimal, konflik produktivitas itu seperti apa? konflik produktivitas ini antara peternakan rakyat dan komersial itu Pak. Ya, maksudnya gimana itu? Coba Ya, diuraikan. seperti
Contohnya itu peternakan komersial umumnya menggunakan bibit yang lebih unggul, yang lebih relatif itu lebih bagus dibandingkan dengan peternak rakyat yang masih menggunakan bibit lokal dengan produktivitas yang relatif lebih rendah, Pak. Nah, contohnya peternakan komersial ini seperti apa? Peternakan komersial ini biasanya eh, dia itu peralatannya lebih teknologinya itu lebih canggih dibandingkan peternakan rakyat gitu, Pak. Hmm? Dan akses teknologi lebih canggih, skala usahanya juga lebih besar seperti eh, mitra itu, Pak. Lalu akses pasarnya gimana? Untuk akses pasar komersial itu biasanya lebih mudah, Pak. Soalnya Permisi izin masuk, Pak. Mohon maaf, sesi diskusi sudah habis, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga peserta yang telah menyempatkan untuk hadir dalam presentasi di siang kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bagi peserta bisa meninggalkan breakout room dan dapat kembali ke main room. Terima kasih. terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta finalis Cetasia terpilih, Salman Riansyah dari Politeknik Negeri Jember. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Tat Hidayat selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi poster kali ini. Dan izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi yaitu dengan 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit. Dari Salman Riansyah, apakah sudah mempersiapkan bahan materinya? Siap sudah. Selanjutnya, peserta bisa melakukan share screen materi dan tes mic terlebih dahulu. Izin konfirmasi apakah share screen dari saya apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat. Apakah peserta sudah siap? Sudah siap. Waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para juri pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman Riansyah dari Politeknik Negeri Jember. Pada siang hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha peternakan, yaitu dengan judul Menghadapi Fluktuasi Harga Pakan, Strategi Peternak untuk Bertahan. Pada poster ini, saya akan membahas tantangan utama yang dihadapi peternak akibat fluktuasi, serta beberapa strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan.
Baik, langsung saja pada poster dengan judul menghadapi fluktuasi harga pakan, strategi peternak untuk bertahan. Mengapa sih fluktuasi harga pakan menjadi masalah? Harga pakan yang tidak stabil menambah beban biaya operasional peternak, mengurangi margin keuntungan, dan mengancam keberlanjutan usaha peternakan. Hal ini karena hampir 70-80% biaya produksi berasal dari biaya pakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya sebuah inovasi dan strategi-strategi untuk menghadapi fluktuasi harga pakan. Seperti yang sudah saya cantumkan pada poster, poin pertama yaitu menggunakan pakan alternatif dengan memanfaatkan sumber pakan lokal, jerami, dedak, dan limbah pertanian seperti ampas tahu, ampas kecap, kulit kedelai, kulit edamame, dan lain-lain. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu dapat melakukan fermentasi pakan untuk meningkatkan nilai gizi dan alternatif. Nah, untuk fermentasi ini bisa dilakukan seperti pembuatan silase dan fermentasi-fermentasi yang lain. Selanjutnya, pada poin nomor 3, yaitu penyimpanan pakan yang baik untuk menjaga kualitas pakan dan kerusakan. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya kontaminasi, baik itu dari bakteri, jamur, maupun parasit. Pada poin keempat, pemberian pakan yang tepat dengan mengatur jadwal dan jumlah pemberian pakan. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap pengeluaran dari biaya pakan tersendiri, yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan dan keberlanjutan usaha peternakan. Pada poin yang kelima, yaitu kerjasama dengan perusahaan pakan untuk mendapatkan pakan dengan harga stabil dan kompetitif. Nah, dengan adanya kerjasama, diharapkan nantinya para peternak tidak terlalu kesusahan dalam mendapatkan pakan serta mendapatkan harga yang stabil. Nah, pada poster yang saya buat terdapat slogan, yaitu lebih tangguh hadapi fluktuasi harga. Nah, kata harga di sini sendiri memiliki akronim, yaitu hasil aman dan rendah gejolak anggaran. Hal ini berfokus pada hasil yang aman dan stabil, serta pentingnya menjaga anggaran dalam menghadapi fluktuasi harga pakan. Selanjutnya pada gambar-gambar di sebelah kiri mewakilkan dari komoditas ternak yang umum diternakan oleh masyarakat, yaitu ada sapi, ayam, dan babi. Sapi mewakili dari ternak ruminansia, ayam mewakili dari ternak unggas, dan babi untuk ternak monogastrik. Baik, kesimpulan dari presentasi yang telah saya lakukan, yaitu dalam menghadapi fluktuasi harga pakan, peternak harus mengadopsi berbagai strategi untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan usaha peternakan. Strategi yang efektif meliputi diversifikasi sumber pakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pakan. Selanjutnya ada manajemen stok yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan pakan, serta pemanfaatan teknologi untuk memprediksi tren harga dan mengelola risiko. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena mengingat masih ada waktu tersisa, apakah materi dapat dicukupkan? Bisa dicukupkan, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Peserta dapat menutup share screen terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit ke depan dimulai saat Dewan Juri berbicara. Bagi Dewan Juri yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, mohon izin kembali ya, Pak Awi yang memberikan tanggapan terlebih dahulu. Saudara Salman Riansyah begitu dari Polisi begitu gitu. Saudara Salman tadi menyebutkan apa namanya, pemberian makan yang tepat begitu ya. Pemberian makan yang tepat itu yang seperti apa sih? Tepat dari apanya? Silakan. Baik, Bapak izin menjawab untuk pemberian pakan yang tepat, yaitu pemberian pakan dengan mengatur jadwal dan juga mengatur dari segi nutrisi dari ternak, Pak. Seperti itu. Nutrisi. Nutrisinya yang seperti apa, Mas? Nutrisi mungkin seperti
menyesuaikan kebutuhan protein, energi maupun yang lain, Pak. Seperti kalsium Ya, dan seperti itu. ya, standar ukurannya apa itu? Kebutuhan nutrisinya? Ataukah hanya ini atau hanya seperti apa begitu cara menghitungnya? Untuk cara menghitung kebutuhan nutrisi dari ternak, mungkin ada beberapa literatur, Pak, seperti jurnal-jurnal terkait tentang nutrisi pakan ternak, dan juga ada seperti SNI nutrisi ternak, Pak. Nanti di sana ada jenis ternak dan umur. Nantinya di sana juga ditampilkan beberapa kebutuhan-kebutuhan dari ternak tersebut, Bapak. Oke, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa fermentasi itu meningkatkan nilai gizi, begitu ya? Itu apakah memang benar seperti itu? Oke, benar, Bapak. Iya. Bagaimana Benar. mekanismenya? Kok bisa begitu ya? Kalau yang saya tahu fermentasi itu tidak meningkatkan komposisi nutrien. Untuk fermentasi sebenarnya meningkatkan, Bapak. Seperti silase Hmm, itu memanfaatkan bakteri bakteri atau mikroba anaerob yang nantinya akan dikonversi menjadi tambahan protein, Bapak. Seperti itu. begitu. Kemudian gizi yang dimaksud seperti ini, yang seperti apa? Nutrisi, gizi itu apa ya? Cabang ilmu ya. Yang dimaksudnya apanya? Kalau eh, komposisi yang dimaksudnya itu kayaknya lebih tepat kalau nutrien ya. Iya bukan? Tahu Oke, nggak Bapak. Oke, apa ya. itu nutrisi, apa itu gizi, apa itu nutrien? Oke, Bapak. Ya, ya. Jadi mungkin pemilihan katanya akan lebih baik kalau kalau disesuaikan begitu ya. Apa yang dimaksud di situ gitu. Jadi apa namanya ya kayak nutrisi, ya nutrisi itu cabang ilmu begitu ya. Tapi kalau saudara ingin mentarget itu adalah seperti protein, kemudian ada lemak, kalsium dan lain sebagainya itu adalah nutrien. Itu lebih tepat gitu ya di Oke, KBBI-nya nanti nanti coba dilihat kembali di KBBI gitu ya. baik, Nah, Bapak. Salman. Oke, Oke. dari Pak Wi cukup. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Salman ya. Oke, Bapak Salman. Oke. Salman tadi menjelaskan bahwa harga pakan tidak stabil ya. Oke, Bapak. Yang tidak stabil itu harga pakannya apa harga pakan bakunya? Eh, yang tidak stabil itu harga pakan dan bahan pakannya, Pak. Untuk harga pakan itu seperti pakan yang sudah pakan komplit, itu harga tidak stabil mungkin dapat disebabkan oleh adanya penimbunan, Pak, dari oknum-oknum. Jadi sehingga pada waktu tertentu pakan tersebut langka dan terjadinya fluktuasi, Bapak. Seperti itu. Oke, artinya yang tidak stabil itu bahan baku ya. Oke, Bapak. Oke, bukan harga pakannya ya. Karena Oke. memang di kondisi tertentu bahan baku itu sulit ya. Oke, Lalu Pak. bagaimana cara mengatasi kelangkaan bahan baku? Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku, mungkin dari pendapat saya, ketika bahan baku melimpah, ketika bahan baku melimpah itu mungkin bisa melakukan pembelian dengan jumlah lebih, Bapak, dan nantinya bisa disimpan dengan baik ataupun nanti bisa dilakukan proses fermentasi untuk memperlama eh, jangka penyimpanan, Bapak. Oke, kemudian yang jadi persoalan ya, selama ini kan bahan baku di Indonesia, khususnya di peternakan tropis ya, ini kan belum ada standarisasi. Jadi semua semua komoditas pakan itu belum ada standarisasinya. Itu gimana?
terkait standarisasi, mungkin untuk kedepannya dari mahasiswa-mahasiswa terdekat bisa melakukan apa ya Pak, uji coba atau pengujian seperti itu Pak untuk bahan pakan, dan juga ada beberapa jurnal yang nantinya bisa mendukung dalam melakukan standarisasi pakan seperti itu Bapak. Kira-kira mungkin nggak bahan baku pakan ini semuanya distandarkan? Mungkin nggak? Mungkin Bapak. Gimana caranya? Contoh sederhana begini dah. Ya, katakanlah jagung ya. Ini contoh-contoh kecil ya. Jagung. Jagung produksi Jember tentu berbeda dengan jagung yang diproduksi di situ Bondo ya. Iya Bapak. Jangankan di situ Bondo, Jember Timur dengan Jember Selatan aja beda kadang ya. Kualitas lahannya beda, kemudian eh, apa namanya topografinya beda, pengelolaannya beda ya. Nah ini kan belum ada standarisasi gitu loh. Apalagi pakan-pakan yang sumbernya dari limbah-limbah pertanian, yang nilainya artinya nilai secara rupiah itu memang rendah gitu loh. Pakan yang ada harganya aja standarisasinya nggak ada ya. Iya Bapak. Oke, kemudian berikutnya Salman ya, Oke. bagaimana wujud implementasi kerjasama dengan perusahaan pakan? Coba jelaskan seperti apa? Mungkin untuk wujud kerjasama dengan pihak Permisi izin masuk, mohon maaf waktu diskusi telah habis Bapak. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kadang muncul, kadang enggak ya. Kenapa ya? Apa apa saya geser dulu ke atas? Eh, Mungkin di pengaturan video Bapak yang latar belakang virtual Oke, yang green screen Bapak. pengaturan ya. Ya, Bukan di posisi laptopnya bukan. sepertinya Coba saya bukan Bapak. goyang-goyang dulu. Muncul nggak? Belum Bapak. Apa masih VGA ya kameranya? Kadang muncul, kadang enggak. Muncul nggak ini? Muncul Bapak. Oke, muncul ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta finalis yang terpilih dari Universitas Brawijaya dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Taufik Hidayat selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi poster kali ini. Dan izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi yaitu dengan 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi dengan Dewan Juri selama 8 menit. Dari peserta finalis, apakah sudah siap? Siap.
Mohon maaf ya sebentar. Baik, sebelumnya waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Bagi peserta, layar dan tempat saya bersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Dewan Juri karena yang terhormat karena telah memberikan saya waktu dan kesempatannya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Munasyadah Fikriya dari Universitas Brawijaya. Baik, saya akan langsung saja melakukan presentasi untuk poster infografis saya. Pada poster ini saya mengambil judul Nutrisi Pakan Optimal, Ternak Sehat, dan Dukung Indonesia Emas. Saya mengambil judul ini karena menyesuaikan juga dengan temanya, yaitu optimalisasi sektor peternakan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya mengambil subtema nutrisi pakan ternak. Jadi apa sih itu nutrisi ternak? Nutrisi ternak ini maksudnya merupakan kebutuhan gizi hewan ternak dan cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui pemberian pakan yang tepat merujuk pada zat-zat yang diperlukan untuk ternak oleh ternak untuk pertumbuhan kesehatan dan produksi. Dan apa itu pakan ternak? Pakan ternak adalah bahan makanan yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Pakan ini bisa berupa bahan alami dari lingkungan atau pakan yang diproduksi secara industri dan diformulasikan khusus. Jadi nutrisi pakan ini adalah nutrisi yang terdapat pada pakan ternak. Nah, kita perlu mengenali nih nutrisi-nutrisi apa saja yang ada pada pakan ternak. Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk protein ini dapat berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Untuk karbohidrat berfungsi untuk sumber utama energi, lemak menyediakan energi tambahan, vitamin untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, dan mineral penting untuk kesehatan tulang dan fungsi enzim. Nah, ini adalah beberapa tantangan dalam pemenuhan nutrisi ternak, yaitu ada keterbatasan sumber pakan, ketersediaan hijauan segar, kualitas tanah yang buruk, kurangnya pengetahuan, dan biaya pakan yang tinggi. Nah, mari kita optimalkan nutrisi ternak ini. Ini adalah beberapa contoh dari pakan ternak. Ada hijauan segar, konsentrat, silase, dan pakan suplemen. Hijauan segar ini seperti rumput, alfalfa, dan clover yang kaya akan serat dan beberapa vitamin. Berikutnya ada konsentrat seperti biji-bijian, bungkil kedelai, dan pakan buatan yang tinggi protein dan energi. Berikutnya ada silase, ini pakan fermentasi dari tanaman seperti jagung untuk mengatasi kekurangan pakan saat musim kering. Juga ada pakan suplemen yang mengandung vitamin dan mineral tambahan untuk melengkapi pakan utama. Jadi dari poster ini saya berharap untuk dapat memberikan pembacanya pengertian dan juga beberapa informasi terkait nutrisi dan pakan ternak. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mengingat karena waktu masih tersisa, apakah dapat dicukupkan? Iya, cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari peserta yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit ke depan dimulai saat Dewan Juri berbicara. Bagi Dewan Juri yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Saudara-saudari Zumna Syahdah Fikriya ya. Ini dari UB ya. Ya, iya. Ya, sehat, Mbak. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ada beberapa yang Pak Wi konfirmasi begitu. Yang pertama tadi nutrisi pakan optimal begitu ya. Nutrisi pakan optimal itu yang seperti apa sih?
Nutrisi pakan optimal itu pemberian nutrisi pakan kepada ternak yang eh, sudah dioptimalkan gitu Pak. Jadi nutrisinya itu lengkap untuk diberikan kepada ternak. Jadi ternaknya mendapatkan nutrisi yang cukup. Lengkap yang seperti apa? Cukup apanya? Ternaknya mendapatkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Gitu Pak. Begitu. Apa sih bedanya nutrisi dan pakan ternak? Nutrisi ternak dan pakan ternak. Nutrisi itu kandungan yang ada dalam pakan ternaknya Pak. Pakan ternak itu bahan makanannya. Kalau nutrien ternak, nutrisi itu kalau nggak salah cabangnya ilmu. Ilmu yang mempelajari semua itu adalah nutrisi ternak gitu ya. Kalau yang nutrisi yang dimaksud itu sebenarnya lebih tepat kalau nutrien ya. Katakan nutrien. Atau gimana? Benar Bapak, nutrien itu yang zat dalam bahan dan bahan-bahannya juga. Nah, nah ini saudara nulis nutrisi ternak di sini. Mana yang benar? Nutrisi atau nutrien? Hmm, Coba nanti dilihat KBBI-nya. Mana coba yang benar kira-kira mana? terus kah? Nutrisi Gimana? ternak, nutrisi ternak atau nutrien ternak? Kalau mau mengatakan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, itu mana yang lebih tepat kalimatnya? Halo? Nutrisi ini lebih ke asupannya. Lebih asupannya. Oh, oke. Nanti coba dipelajari kembali ya. Kalau nutrisi itu nutrisi ternak itu cabang ilmu. Kalau ini kan yang dimaksud hanya protein, karbohidrat, lemak itu sepertinya kayak akan lebih tepat kalau dikatakan nutrien gitu ya, nutrien ternak. Nanti coba dilihat kembali. Itu ya. Dari Pak Wi cukup. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Eh, Yumna ya. Iya Pak. Yumna tadi sempat dibahas ya oleh 14.1 Pak Nur Widodo berkaitan dengan nutrien dan nutrisi ya. Kalau nutrisi itu proses untuk memperoleh nutrien ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Kalau nutriennya baru zat-zat yang digunakan atau dibutuhkan untuk kelangsungan hidup ya. Kemudian eh, di sini disebutkan ya beberapa sumber nutrien, ada lemak, kemudian vitamin, mineral ya. Coba Yumna sebutkan beberapa jenis sumber tersebut ya dalam pakan. Apa contohnya? Pakan-pakan yang sumber lemak, vitamin, mineral. Apa contohnya? Yumna, coba jelaskan. Suaranya. Oh ya maaf Bapak lupa. Untuk yang sumber protein itu bisa dari eh, biji-bijian Bapak, bisa dari bungkil kedelai atau eh, bungkil kacang kayak gitu. Untuk yang sumber energi itu bisa dari jagung dan bisa juga dari padi. Untuk sumber vitaminnya itu bisa seperti dari hijauan segarnya gitu Pak.
Untuk sumber mineralnya itu bisa dari bahan-bahan seperti tepung dan garam juga. Untuk sumber lemak itu bisa dari minyak 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 jagung atau minyak kelapa kayak gitu, Pak. Oke. Kemudian eh, dari beberapa jenis nutrien yang dibutuhkan oleh ternak, ya strategi pakan yang memiliki kualitas, kuantitas, dan kontinuitas seperti apa yang bisa diupayakan eh, oleh orang-orang yang bergerak di sektor peternakan. Gimana maksudnya, Bapak? Strategi pakan yang memiliki kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kualitas. Bagaimana strateginya? Untuk kualitasnya mungkin bisa dengan pemantauan begitu, Bapak. Untuk kontinuitasnya itu juga bisa dengan eh, peternak itu melakukan bertanam sendiri, bercocok tanam sendiri untuk menghasilkan produk-produk bahan pakan begitu, Bapak. Dan untuk itu perlu juga pengetahuan bagi peternak mem- untuk dapat merawat bahan-bahan pakannya itu agar kualitasnya terjaga. Dari sisi kuantitas, bagaimana? Dari sisi kuantitas itu bisa juga ya dengan itu Pak menanam sendiri juga bisa di misalnya untuk eh, pada musim kemarau itu kan nanti kuantitas dari pakan tuh pasti bisa berkurang. Itu bisa dilakukan dengan membuat silase seperti itu Bapak. Untuk kontinuitasnya bagaimana? Mungkin dari pemerintah juga bisa membantu para peternak juga untuk bisa memberikan teknologi dan juga pengetahuan untuk eh, pakan dan nutrisi nutrien ternak ini. Kemudian peranan akademisi gimana? Gimana? Akademisi juga Permisi dapat. izin masuk, Bapak, untuk sesi diskusi telah habis. Oke, terima kasih. Saya Terima kasih. ucapkan terima kasih pada peserta yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan presentasi kali ini. Saya selaku moderator yang mewakili pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, Selanjutnya peserta bisa meninggalkan breakout room dan bisa kembali ke main room. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta finalis Cetasya terpilih, Rizky Fernanda dari Universitas Jember. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Taufik Hidayat selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi poster dan izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi, yaitu eh mati Rek. Mohon maaf. Sebelumnya, perkenalkan saya Taufik Hidayat selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi poster kali ini dan izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi, yaitu dengan 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi
dan tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit. Dari peserta finalis, apakah sudah mempersiapkan bahan materinya? Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Eh, bisa tes mic terlebih dahulu. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya baik, sudah terdengar. Selanjutnya peserta bisa melakukan share screen materi. Apakah share screen saya terdengar, terlihat? Maaf. Baik, sudah terlihat. Sebelumnya, waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Apakah peserta sudah siap? Sudah siap. Baik, waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farmanda dari Universitas Jember. Di sini, saya mengambil topik poster mengenai tangani penyakit LSD, lumpy skin disease, solusi ternak sehat. Yang pertama, lumpy skin disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga Porphyridae. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit, terutama pada perut, kepala, punggung, dan leher, seperti gambar berikut. Dan eh, rasanya pada ternak ini seperti gatal, sehingga menyebabkan ternak mengalami demam, kehilangan nafsu makan, lesu, dan penurunan produksi susu ataupun dari produksi daging. Selanjutnya ada penularan. Yang pertama ada kontak dengan luka kulit dan leher hidung, mata, air liur, semen, ataupun susu. Jadi pada bagian ternak yang mengalami LSD, sebaiknya ti- tidak berada pada satu kandang yang sama. Perlu adanya kandang terpisah. Selanjutnya yang kedua dari peralatan yang kurang bersih atau dari virus LSD itu sendiri. Jadi sebelum menggunakan alat, sebaiknya alat dibersihkan terlebih dahulu menggunakan disinfeksi sehingga mencegah penularan dari virus LSD ini. Selanjutnya yang ketiga ada melalui vektor berupa nyamuk, lalat, hingga gigitan dari ataupun caplak. Jadi kebersihan kandang perlu dijaga sehingga lalat ataupun vektor yang lain tidak masuk ke dalam kandang dan menulari kandang yang lainnya. Yang selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama ditandai dengan demam hingga 40,5 derajat Celcius. Jadi sapi mengalami demam yang sangat tinggi. Selanjutnya ada luka di kulit berupa benjolan atau nodul berukuran 1 sampai 7 mm. Jadi terdapat benjolan seperti gambar itu eh, dan sapi mengalami agak kesakitan. Yang kedua ada penurunan produksi susu dan juga pada produksi sapi potong biasanya penurunan produksi daging. Selanjutnya terdapat leleran mata, hidung, dan itu keluar secara berlebihan. Selanjutnya yang terakhir ada kelenjar limpa dan kaki yang membengkak. Jadi kaki sapi yang terkena LD biasanya eh, yang imunnya kurang baik biasanya akan membengkak dan mengalami sulit untuk bergerak. Yang selanjutnya ada upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang pertama ada memperkuat pengawasan pemasukan hewan dan ternak antar daerah. Jadi perlu pengawasan yang ketat, pendataan supaya ternak tidak terkena LSD. Selanjutnya ada karantina tersendiri. Jadi perlu kandang karantina supaya ternak yang terkena LSD tidak menyebar. Minimal 14 hari pada kandang ternak sapi ternak yang terkena LSD. Yang selanjutnya ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara klinis seperti cek pada anu sapi sehingga sapi eh, lebih baiklah dari kesehatannya.
Selanjutnya ada mengidentifikasi dan desinfeksi pada ternak dan alat angkut. Jadi perlu penyemprotan disinfeksi eh, dari alat angkut seperti transportasi. Yang terakhir ada melakukan komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat supaya ini dapat tercegah. Menurut informasi yang saya dapat, eh, Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKNAS) pada tahun pada 18 November 2022 ditemukan 11.474 kasus LSD di eh, 6 provinsi di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Jawa Timur. Eh, Sebagai contoh yang saya temui adalah di kasus Pasuruan. Terdapat 6 kecamatan dengan 50 sapi yang mengalami LSD dan 2 diantaranya meninggal. Jadi, tapi penyakit ini eh, tidak berbahaya untuk manusia dan penurunannya sangat cepat dan perlu penanganan yang tepat. Jadi, untuk kesimpulan dari penanganan penyakit LSD ini eh, perlu menjaga ternak dari kebersihannya, dari mulai merawatnya, dari kondisi pakan, dan pengecekan rutin dari dokter hewan supaya penyakit LSD ini tidak menular ke ternak yang lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mengingat masih terdapat waktu yang tersisa, apakah pemaparan materi dapat dicukupkan? Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih sekali lagi terkait atas presentasi yang sangat bagus sekali. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Dewan Juri selama 8 menit ke depan dimulai saat Dewan Juri berbicara. Kepada Dewan Juri yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saudara Kiki ya, Muhammad Rizki. Baik, saudara kenapa sih kok mengangkat tangani penyakit LSD? Ada apa dengan LSD ini? Silakan. Baik, izin menjawab dari Dewan Juri. Kenapa saya mengangkat tangani penyakit LSD ini? Karena eh, banyak banyak marak sekali di Jawa Timur ini kasus LSD. Salah satunya di daerah Tapal Kuda dan di daerah saya juga. Terus penyakit ini penularannya lebih lebih cepat daripada kasus penyakit PMK dan perlu perawatan dan juga eh, yang intensif supaya ternak ini tidak mati seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Baik. Terus kaitannya dengan Indonesia Emas di mana? Baik, izin menjawab Dengan tema berkaitan ya. dengan Indonesia Emas. Jadi eh, produksi daging Indonesia perlu ditingkatkan. Jadi dengan kesadaran masyarakat perlu mengonsumsi protein yang cukup. Dengan judul saya penanganan ASI ini, eh, masyarakat lebih tahu bahwa lebih bahwasannya ada penyakit yang pada hewan. Tapi penyakit ini perlu ditangani dengan baik. Itu. Oke. Disebabkan oleh apa sih Mas penyakit LSD ini? Izin menjawab. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus, Bapak, dari keluarga Porphyridae. Oke, baik. Cukup dari Pak Wi. Baik, terima kasih dari Pak Wi. Selanjutnya dari Pak Amam, mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih Aditya. Eh,
Rizky, dengar suara saya, Rizky. Terdengar dengan jelas. Halo, Iya, dengar Ki? terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, Ki, coba jelaskan Ki. Vaksin LSD ada? Vaksin. Izin menjawab, Bapak. Yang saya ketahui dari penyakit LSD ini, pada kasus awal munculnya ini masih belum ditemukan dari vaksin dari LSD ini. Tapi semenjak berkembangnya waktu, eh, peternak atau peneliti menemukan kayak virus ini bisa mati menggunakan kayak cairan yang berupa asam, sehingga eh, tidak menular ke ternak yang lainnya, Bapak. Kalau yang saya cari di beberapa internet itu beberapa peternak menggunakan eh, merek Busanov. Biasanya itu di ternak itu dibersihkan dahulu, lalu diberi cairan itu, ataupun bisa menggunakan suntik, Bapak, supaya imunnya kembali. Oke. Kalau sifatnya LSD ini zoonosis apa enggak? Ki? Hmm. Baik, izin menjawab. Dari penyakit LSD ini, setahu saya dan saya cari di beberapa jurnal, jadi penyakit LSD ini tidak bersifat zoonosis. Jadi penyakit ini hanya menular ke ternak yang lainnya. Jadi apabila daging yang dikonsumsi oleh masyarakat atau warga di Indonesia mungkin masih bisa dikonsumsi. Namun karena masyarakat ini kayak was-was dan takut eh, sapi yang terkena LSD, jadi masyarakat lebih menghindari. Tapi sebenarnya dari ya, yang saya baca itu kasus LSD ini tidak menular ke manusia, yang artinya tidak zoonosis. Oke. Eh, kalau pengebotan apa ini? Ki, pengobatan Ki, pengobatan LSD sama pemulihannya gimana Ki? Baik, mungkin yang setahu saya, jadi jenis ternak yang terkena LSD, yang pertama itu perlu eh, pengecekan terlebih dahulu, dan apabila ada salah satu ternak yang terkena LSD, segera mungkin dikarantina di tempat yang bersih dan terhindar dari beberapa eh, lalat atau caplak itu seperti itu. Dan selanjutnya alat-alatnya juga harus bersih. Selanjutnya mungkin bisa ditingkatkan dari imun ternak itu sendiri seperti nafsu makannya, pemberian vitamin, terus supaya imunnya naik. Terus dan juga pemberian vaksinasi supaya kekebalan dari ternak ini membaik. Seperti itu, Bang. Oke. Eh, kalau resiko kematian LSD gimana Ki? Baik, Resiko kematian ternak. izin menjawab. Dari kasus yang saya temui di daerah Pasuruan, itu terdapat 50 ternak yang terkena LSD dan dua diantaranya mati. Mungkin dari dua di antara yang mati itu disebabkan mungkin dari imun dari ternak itu sendiri masih kurang baik. Dan eh, dan juga masyarakat beberapa masih belum tahu bagaimana cara pengobatan dari penyakit LSD ini. Jadi perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau ternak yang terkena LSD perlu dilakukan perawatan yang khusus. Oke. Eh, masih 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 ada waktu nggak panitia? Cukup. Masih Bapak, 1 menit Bapak. Oke. Kemudian terakhir Ki, peranan akademis Ki untuk penanganan LSD bagaimana Ki?
sebagai agen of change? Baik, izin menjawab mungkin sebagai akademis. Yang pertama mungkin jadi perlu edukasi pada masyarakat lebih dahulu bahwa penyakit LSD itu penularannya sangat cepat dan juga kayak pengawasan, pendampingan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu, nggak cuma eh, kayak diomongin doang. Jadi masyarakat perlu kayak praktek atau demo secara langsung terhadap ternak yang terkena LSD dan juga sebagai peran akademis eh, memberikan solusi yang efektif kepada masyarakat. Jadi nggak ribet atau sulit. Jadi masyarakat, oh ada penyakit LSD mungkin lebih mudah dipahami. Mungkin dari saya itu. Ya, cukup? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri presentasi di siang hari ini. Saya selaku moderator dan yang mewakili pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Selanjutnya peserta bisa meninggalkan breakout room dan dapat kembali ke main room. Terima kasih. Panitia sudah boleh live belum? Mohon maaf Bapak, kurang satu lagi. Oh, kurang satu. Oh, iya, iya. Lanjut. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta finalis cetacean terpilih, Bahri Najmuddin Al-Ghazi dari Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan saya Taufik Hidayat selaku moderator dan yang akan memimpin jalannya presentasi poster kali ini. Izinkan saya menjelaskan mekanisme presentasi yaitu dengan 7 menit pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi, tanya jawab dengan dewan juri selama 8 menit. Dari peserta bisa tes mic terlebih dahulu. Halo, apa terdengar? Oke. Baik, terdengar. Baik, karena share screen sudah terlihat, waktu pemaparan materi akan dimulai setelah peserta mulai berbicara. Keseluruhan presentasi akan dipimpin oleh moderator. Waktu dan layar saya persilahkan. Sudah mulai nih? Ya, Baik, silakan. perkenalkan, nama saya Fahri Nadmin Al-Ghazi dari Universitas Negeri Jember, Prodi Peternakan. Yang saya hormati, panitia, dan yang terhormat pada Dewan Juri. Topik kali ini tentang infografis yang saya angkat, yaitu peningkatan produktivitas peternakan. Peningkatan produktivitas peternakan ini mengacu kepada eh, memaksimalkan potensi ternakan sehingga dapat menghasilkan daging, susu, telur, serta produk turunan peternakan lainnya dengan maksimal. Kemudian untuk peningkatan produktivitas peternakan agar tercapai, maka terdapat strategi untuk keberlanjutan dari peningkatan produktivitas peternakan. Nah, mengapa peningkatan produktivitas penting? Karena produktivitas yang tinggi memastikan ketersediaan pangan, meningkatkan keuntungan, dan mendukung keberlanjutan industri peternakan.
Kemudian biasanya yang dialami oleh peternak, yaitu kendala peternak dalam peningkatan produktivitas peternakan adalah kendala pertama yaitu metode peternakan tradisional. Sering sekali dijumpai dan berdasarkan data dari eh, Universitas Gajah Mada, kalau peternakan tradisional ini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia karena masyarakatnya sendiri masih tidak memahami bagaimana cara beternak yang baik. Terus kemudian masalah yang kedua, pakan yang kurang berkualitas. Untuk pakan yang kurang berkualitas sendiri, eh, masalah kedua ini sering dijumpai, apalagi Indonesia fak- kesehatan tidak terkontrol ini terdapat juga pada musim hujan semakin meningkat. Dari artikel yang saya baca dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi menunjukkan bahwasanya kesehatan ternak tidak terkontrol pada musim hujan itu mengakibatkan diare, mengakibatkan bloat atau ngebung yang dapat merugikan peternak ketika ternaknya terdapat bloat atau kembung sehingga mendadak mati. Terus kemudian terdapat penyakit cacingan karena peternak biasanya langsung mengasihkan makanan tanpa melihat dulu atau mengontrol makanan dulu dari hasil hijauannya. Terus masalah keempat, keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan sendiri untuk peternakan rakyat yaitu karena mereka hanya mengetahui ilmu-ilmu dari lingkup sosial mereka, lingkup lingkungan, dan dari turun-temurun. Terus kemudian masalah kelima, modal dan layanan keuangan terbatas. Peternak, peternak rakyat khususnya terkendala dalam modal dan layanan keuangan terbatas karena mereka tidak memiliki modal untuk memulai usaha ternak. Terus kemudian untuk solusi dari strategi peningkatan produktivitas ini, yang pertama, manajemen pakan yang efisien. Eh, Pakan sendiri faktor yang paling penting untuk ternak sehingga untuk memberikan pakan yang efisien dengan menilai nutrisi yang dibutuhkan ternak, mendapatkan sumber daya pakan yang bagus untuk ternak dan mudah, itu harus dilakukan agar manajemen pakan dapat teratasi dengan efisien. Kemudian ada strategi peningkatan produktivitas. Yang yang kedua, sistem pemberian pakan otomatis. Untuk sistem pemberian pakan otomatis ini dapat dilakukan dengan cara memastikan dahulu pakan ternak sesuai dengan kebutuhan ternak atau tidak. Kemudian ditempatkan kepada seperti penampung untuk pakan ternak. Nanti nanti kemudian diganti sih. Terus kemudian untuk pemberian pakan otomatis ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pakan yang dimana pakannya itu diletakkan di sebuah kayak tampung pakan untuk ternak. Nanti ada tempat untuk eh, pakannya biar jatuh langsung ke tempat pakan ternak. Jadi itu dikontrol dengan sistem IoT dan database serta aplikasi yang dijalankan sehingga nanti juga dapat nyambung kepada teknologi pemantauan kesehatan serta manajemen reproduksi yang baik. Untuk yang ketiga, teknologi pemantauan kesehatan sendiri juga dapat dikontrol dengan IoT melalui aplikasi juga. Terus
eh, disertakan dahulu latar belakang ternaknya, keturunan keturunan jenis apa, silsilahnya dari mana, terus latar belakang penyakitnya sebelumnya apa saja, peningkat peningkatan bobot badan juga diperlukan untuk pemantauan kesehatan, sehingga nanti diperlukan sensor untuk mengetahui bahwa ternak ini sakit atau sehat. Terus kemudian ada manajemen reproduksi yang baik. Ini solusi yang paling penting karena peternak rakyat jarang mengetahui tentang recording yang baik bagaimana, sehingga eh, Mohon maaf manajemen karena produksi waktu yang baik dengan recording presentasi sudah akan habis. meningkatkan produktivitas ternak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah memaparkan presentasinya dengan sangat baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan Tuan Juri selama 8 menit ke depan, dimulai saat Tuan Juri berbicara. Pada Tuan Juri yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih, Saudara Fahri Najamuddin. Eh, dengar suara Pak Wi ya? Dengar, Bapak. Oke, baik. Mas, upaya peningkatan produktivitas ternaknya ini dilakukan dengan apa, Mas? Dengan teknologi IoT, Bapak. Jadi dengan aplikasi begitu. Oke. Terus kalau kendalanya, kendala produktivitas ternak. Kendala produktivitas ternak itu metode peternakan tradisional, terus pakannya sendiri yang masih belum tahu ukurannya berapa, serta kesehatan ternak juga itu yang tidak terkontrol, sehingga eh, adanya strategi peningkatan produktivitas ini. Pakan yang berkualitas itu pakan yang seperti apa? Yang mahal atau yang seperti apa? Pakan berkualitas adalah pakan yang mudah didapatkan, serta protein dan kebutuhan ternak itu ada terdapat pakan tersebut, meskipun murah, lebih baik murah tapi kualitas nutrien untuk ternak dapat terpenuhi dengan baik daripada mahal tapi sama saja. Jadi untuk mengurangi biaya operasi, biaya pakan, lebih baik nyari yang murah tapi kualitas yang bagus. Oke. Kalau kok kenapa pengetahuan 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 terbatas ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Eh, Keterbatasan pengetahuan ini disebabkan oleh aspek lingkungan atau sosial, itu bisa terjadi karena untuk masyarakat desa sendiri atau masyarakat pelosok yang jarang tersentuh oleh pendidikan sekolah tinggi atau universitas atau pendidikan dalam lingkup peternakan, em, dan mereka hanya tahu tentang pengetahuan dari turun-temurun atau dari lingkungan sekitar. Jadi apa yang lingkungan sekitar atau yang diturunkan dari nenek moyang dipakai kembali sebagai modal untuk beternak. Ya, baik. Dari Pak Wi cukup. Baik, terima kasih Pak Wi. Oke, Selanjutnya dari Pak Amam, mungkin ada pertanyaan. ya, terima kasih Panitia. Fahri, Ya, Bapak. ini kendala peternak ini bis- tidak bisa tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas ya. Benar. Semua komoditas. Eh, saya lebih berfokus kepada komoditas kambing domba serta sapi, Bapak. Ruminansia, seperti itu.
Ya, artinya lebih lebih cenderung ke ruminan ya. Iya. Apa namanya? Fakri tahu komoditas ternak strategis nasional. Tidak tahu, Bapak. Nah, masa orang peternakan nggak ngerti komoditas strategis nasional? Komoditas strategis nasional ya. Peternakan itu menyumbang 3 komoditas strategis nasional ya. Selain sapi potong, ada ayam ras petelur dan juga ayam ras pedaging ya. Kemudian ini strategi yang ditawarkan Fakri. Ini strateginya masih umum ya, masih sifatnya masih general, belum mengarah pada implikasi praktis. Artinya, yang namanya strategi itu mestinya implikasi praktis, bukan masih sifatnya masih teori ya. Contoh misalkan manajemen pakan yang apa ini? Yang efisien ya. Kemudian sistem pemberian pakan otomatis, teknologi pemantauan kesehatan ya. Kemudian manajemen reproduksi yang baik ya. Itu kan masih teori gitu loh. Langsung aja apa misalkan recording ya. Kemudian apa lagi? Eh, apa mestinya dari kendala ya. Dari kendala misalkan masih tradisional, pakan kurang berkualitas, kemudian kesehatan tidak terkontrol, keterbatasan pengetahuan, modal dan layanan keuangan terbatas. Apa yang sifatnya praktis apa? Yang mengarah ke praktis implementasi praktis. Apa salah satunya? Bikin korporasi misalkan, ya. Korporasi itu apa? Kelompok ternak misalkan, ya. Dari kelompok ternak sebagai wahana atau media pembelajaran, ya. Di sana nanti setelah muncul koperasi, setelah muncul ada koperasi, baru kemudian penguatan kelembagaan, ya. Termasuk nanti apa namanya ada upaya pembentukan koperasi nanti, koperasi peternakan, ya. Kemudian apa lagi, Pak Kri? Yang dari kendala, solusi ya. Artinya solusi ini kan strategi yang berangkat dari kendala. Apalagi menjalin kemitraan misalkan, ya. Mohon maaf Bapak, karena sesi diskusi telah habis. Oke, terima kasih panitia. Terima kasih kembali Bapak. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi peserta bisa meninggalkan breakout room dan bisa kembali ke main room. Terima kasih.
kepada Dewan Juri ingin melanjutkan kegiatan bisa meninggalkan breakout room. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya presentasi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yakni presensi para finalis. Kepada para finalis, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang dibagikan sebentar lagi di room chat Zoom. Acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada person yang menulis, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya MC. Izinkan saya untuk memimpin dokumentasi.
Untuk para peserta dan juga panitia yang belum belum on cam diharapkan untuk on cam terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai dari hitungan 1, 2, 3. Sudah cukup, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman yang telah bertugas. Tibalah kita di penghujung acara presentasi Satasea 2024. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada media partner dan juga sponsorship yang telah mendukung dan mensukseskan acara ECAFest 2024 Essay Competition dan Satasea, kepada PB Ismateti, Info Lomba KTI dan Esai, Event Mahasiswa 8, Siswa Peternakan Indonesia, dan kepada sponsorship Al-Alif Jaya Farm, Cafe Trindaru, Kopi Tuan, Donat Menu, A3 Fresh, Klinik Bekdu, Budi Barokah Sejati, Asu IT, Wahyu Barokah Farm, serta Cafe Ternak Bondowoso. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh finalis Satasea 2024 beserta tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hadirat hadirin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Safira Nur Adha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.